Mbak Devi kan nekat gitu kan ya, nekat bilang ke Umi kalau Mbak Devi itu suka sama Gus. Mbak Devi bilang gini, ya udah rekamin gitu, aku mau bilang ke teman-teman kalau aku tuh nggak seperti yang mereka kira, aku tuh nggak salah gitu. Mbak Devi tuh bilang ke Umi kalau Mbak Devi itu suka Gusnya. Abis itu aku bawa Mbak Devi ke kamar, udah kamu gila apa gimana, sampai marah-marah aku gitu, gila apa gimana, coba kamu nanti jadi masalah besar gimana gitu. Ya semua ini ya nggak akan berhenti kalau nggak diselesain sama Umi sih menurutku. Ya hal kayak gini sih ya biar nggak berlarut-larut apa kita panggil Mbak Devi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat GIF, sahabat Gio, sahabat Ulo, sahabat UFO, Padepokan Ilmu Hikmah Gio, dan sahabat Arok dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan, diberkahi dan selalu diberi jalan di setiap masalahnya. Amin. Jadi ini Mbak Helen ya sahabat, masih ingat kan? Nah, iya. Jadi beliau itu habis pulang, terus kita ajak ke sini supaya tahu kemarin yang kita bahas sama Mbak Ayu itu, biar Mbak Ayu yang menjelaskan ya sahabat ya. Oh, yang masalah kemarin. Kan gini, Mas Prasman tuh kan Mbak Devi kan nekat gitu kan ya, nekat bilang ke Umi kalau Mbak Devi itu suka sama Gus. Yang bener? Ya coba jadi aku yang sendirian di situ. Ini anak semua pada tidur, diajak Mbak Devi nggak mau coba. Gini kan, habis itu Ini beneran kan, bukan prank? ngapain aku ngeprank, kurang penggawean apa sih Mbak Tak? Penggawean itu Mbak Tak? Kurang kerjaan emang. Kurang kerjaan. Surajib. Emang kurang kerjaan banget kalau ngeprank kamu. Udah pulang ngeprank, aku tahu kok kamu capek pulang-pulang gitu. Kalau nggak penting nggak bakal gitu. Jadi awalnya tuh aku tuh tidur ya, enak tidur sambil baca buku. Kan habis ujian itu kan semesteran. Terus habis itu tuh Mbak Devi tuh bilang gini, aku udah ngeliar apa sih, udah mau tidur itu Mbak Devi tuh bangunin aku, Bayu ikut aku gitu. Habis itu aku tuh ya ikut mana, ikut aja pokoknya ikut gitu, ikut kemana kayak ikut aja gitu. Habis itu udah ngeyel-ngeyelan tuh, ya udah aku ikut kan, udah keadaan ngantuk banget. Terus Mbak Ita tuh harusnya sebenarnya bangunin sama Mbak Devi ya kan Mbak Tak ya. Cuman Mbak Ita udah saking capeknya karena ngafalin Quran kali ya, jadinya Mbak Ita tuh tetap di posisi PW-nya. Biasa aja. Terus habis itu udah ternyata aku diajak ke lantai 2, nyuruh aku megang kamera. Bayangin kamera seberat itu. Emang waduh, ini amazing gue megang kamera. Habis itu tuh Mbak Devi bilang gini, ya udah rekamin gitu, aku mau bilang ke teman-teman kalau aku tuh
nggak seperti yang mereka kira. Aku tuh nggak salah gitu, mencintai dia tuh nggak salah gitu. Habis itu setelah Mbak Devi tuh bilang ke Umi kalau Mbak Devi itu suka Gusnya. Aku di posisi tuh kaget banget, ya Allah kok bisa gitu, padahal Mbak Devi tuh dari kemarin itu kamu tahu sendiri kan Mbak Ellen ya, Mbak Devi tuh menutupi semuanya. Kita pun nggak boleh dibilang ke Umi itu, emang kita nggak usah apa itu Mbak Devi suruh diem pun kita diem karena tahu akan menjadi masalah besar gitu. Terus gimana? Apanya? Terus masalahnya tuh sekarang gimana? Mbak Devinya gagal. Soalnya itu Umi, mungkin posisi Umi capek kan yang ngurusin majelis setiap hari, nggak pernah di pondok itu karena emang Umi itu sibuk banget itu, bahkan istirahat pun Umi itu jarang gitu, sampai itulah ini itu sampai itu Umi nggak buka pintu. Terus habis itu aku bawa Mbak Devi ke kamar, udah kamu gila apa gimana, sampai marah-marah aku gitu, gila apa gimana, coba kamu nanti jadi masalah besar gimana gitu. Ya udah, Mbak Devi sama saya nggak mikir gitu. Duh, aku udah pusing. setiap langkah yang diambil tuh Salah. ya bukan salah sih, gimana ya. Iya tapi kan aku udah pasrah sih. Iya. Sekarang mana Mbak Devinya? Di mana Mbak Tak? Kan tadi sama kamu. Iya, kelihatannya sih tadi habis kegiatan itu ya mungkin masih memikirkan masalah kemarin itu, kayak menyendiri gitu ya. Berarti kemarin Mbak Ita nggak ikut dong? Enggak, cuma Mbak Ayu sama Mbak Devi aja. Dan aku pun dikasih tahu Mbak Devi, Mbak Ayu. Kan aku sama Mbak Ulfa kemarin. Ya tidur enaknya. Iya. Mungkin bingung aku sama Mbak Devi kok. Ya aku aja yang udah gitu aja, udah mentok lah pikiranku gimana. Kayak kemarin tuh udah aku nggak ada itu, Mbak Devi tuh tobat, maksudnya tuh kayak gimana ya? Ya berhentilah, nggak usah berbuat kayak gitu lagi. Tapi gimana? Ya juga sih, cuman mungkin Mbak Devi juga, mungkin dipikirnya Mbak Devi itu udah benar langkahnya Mbak Devi, jadi tetap Mbak Devi itu apa yang menjadi tujuannya itu ya itu gitu, lurus ya lurus aja gitu. Mungkin Mbak Devi mungkin mau bilang ke Umi, ya udah bilang ke Umi, apapun masalahnya, apapun yang akan terjadi bilang ke Umi gitu. Nekat. Iya bang, tatak ya, tatak nekat. Ya semua ini ya nggak akan berhenti kalau nggak diselesain sama Umi sih menurutku. Kemarin Tapi berarti belum sempet ngomong sama Umi. belum, kan aku Ya, bilang tanyakan. belum, kan aku bilang udah aku bawa ke kamar, lagian Umi juga tidur karena Umi itu aku tahu itu baru sejam Umi masuk kamar, itu malam banget, itu udah jam 2-an lah, habis sholat tahajud itu Umi baru pulang gitu, ngurusin majelis. Coba bayangin wanita seperti Umi tuh terus hebat apa sih itu, hebat banget. Iya, apalagi udah ketambahan dakwah kerja gini-gini, terus habis itu tahu Mbak Devi kayak gitu, malah gimana lagi Mbak Ita? Menurut Mbak Ita mending dibilangin ke Umi gitu. Ya hal kayak gini sih ya biar nggak berlarut-larut apa kita manggil Mbak Devi aja. Iya, sip. Aku juga butuh penjelasan sih tadi Mbak Devi. Sekarang Mbak Devinya di mana? Siapa yang tahu tadi? Di atas sih. Biasanya sama Mbak Ayu tuh. Tapi Kan teman kamu yuk. satuan sekarang. Yaudah aku tak panggil dulu. Hati-hati ya. Ya ampun, hati-hati. Sini lantai 2 sama lantai 3 deket loh. Ya mungkin kan Bayu juga tadi itu habis kegiatannya full sekolah. Nanti kalau dia di tengah jalan nggak ada Google Map loh. Ya nggak mungkin lah Mbak. Berapa meter
mikir sih nggak sampai 100 meter. Iya. Ya, Nah gitu, jadi selama pengen pulang itu di sini tuh wow banyak kejadian yang mulai Mbak Depi udah meningkat ya kegiatannya, udah sampai kholwat puasa gitu kan, terus ngajinya lancar, terus ya nggak tahu sih aku gimana gitu caranya masalah ini selesai. iya sih, tak kain kemarin mau pulang tuh masalah udah selesai semua. Tapi malah meningkat kayak gini. Bingung juga sih mbak aku. Tapi mau gimana lagi ya? Ya aku nggak bisa terus-terusan melarang Mbak Devi sih. Iya. Ya kalau ada plan kan biasanya kan jelas langsung di apa gitu. Kalau kemarin ya kita cuma sama Mbak Ayu. Oh iya. Waalaikumsalam. Ini Mbak Depinya. Aduh. Sebentar. Bidang dari surga. Apa kabar Mbak Dev? Alhamdulillah. Mbak Nggak Helen, ketemu. gimana kabarnya Mbak Helen? Alhamdulillah baik. Ada apakah gerangan ini? Aku tuh mau tanya-tanya sih. Enggak. Wah. Maksudnya nggak berat. Cuma ya ngobrol santai aja lah kan, soalnya kita juga lama nggak ketemu kan. Kangen ya sama aku. Kok gitu ya? Jadi ini Mbak Devi, apa benar kamu tuh mau ngomong sama Umi masalah kalau Samen itu mau, kalau Samen tuh suka sama Gus? Dijawab atau enggak ini? Lah, Jawab ya, ngapain nanya Mbak Depi, kita Mbak Depi. Kok Mbak Helen bisa tahu dari Mbak Yu ya? kan tadi dibilangin, diceritain semua sama Mbak Ita sama Ayu. Yaudah deh aku ya ceritain ya. Memang benar, aku itu mau ngomong ke Umi. Emang benar, aku mau ngejelasin ke Umi tentang masalah perasaanku selama ini ke Gusnya itu gimana. Biar enak gitu loh, biar enggak ada, ya biar plong lah gitu, nggak ada sesuatu yang dihalang-halangi gitu, biar Umi juga tahu, Mas Hadat sama Ning Busro juga tahu gitu kan, biar enak ke Depinya. Iya sih, tapi Samen apa nggak takut ya Mbak ya, misal kalau Umi tuh shock gitu? Ya enggak sih, insya Allah enggak lah. Karena kan gini ya Mbak, tiap Umi itu kerja keras pagi sampai malam, terus habis itu belum lagi ngurusin mak-mak masyarakat sama Neng Busro, terus ditambah lagi Samen mau bilang ke Umi kayak gitu. Syok nanti Umi. Aduh, biasa aja kali. Kok Kalau menurut juga kepikiran. ya kalau menurutku sih ya Umi nggak bakalan kaget ya, karena kan emang udah dari dulu juga Umi kan pernah mengizinkan Gusnya, pas waktu itu kan mengizinkan Gusnya nikah lagi itu. Mungkinan kalau aku ngomong ke Umi ya jujur ya nggak apa-apa, mungkin untuk meluangkan perasaanku selama ini kayak gimana gitu, daripada ditahan-tahan kan akunya yang nggak enak gitu di hati gitu. Ya justru dengan aku ngobrol sama Umi, otomatis kan Umi tahu bagaimana. Ya intinya enggak lah, insya Allah Umi nggak bakalan sakit hati. Kalau semisalnya ya Umi menerima ya alhamdulillah. Tadi kata Mbak Helen dijelasin, apakah Mbak Depi nggak kasihan sama Umi? Justru dengan adanya Depi di sini gitu, ketika alhamdulillah kalau semisalnya Umi menerima Depi gitu, jadi intinya Depi kan bisa membantu Umi ya kerja, berarti Depi juga bisa membantu dalam di bidang ekonomi bisa, insya Allah. Depi kan dulu juga pernah di bidang pemasaran, insya Allah sih bisa gitu kan, ya bisa saling membantu lah intinya. Apalagi dalam perjuangan dakwah, insya Allah apapun akan saya korbankan itu. Apalagi masalah soal harta kan udah ada yang mengatur, itu gampang. Ya intinya ini baik bukan menurut Depi aja, tapi
setelah Depi pikir-pikir baik menurut semuanya. Baik dalam segi apanya? Ya itu tadi yang Depi jelasin. Kan Depi di sini kan bisa membantu. Umi kan sering keluar tur, sering dakwah di luar gitu. Jadi intinya Depi kan bisa membantu mengurus pondok, bisa semisalnya usaha ya bisa insya Allah, dalam hal bidang ekonomi. Terus ya intinya bisa ngebantu insya Allah pondok. Terus Mas Hadat sama Neng Busra juga kan bisa tak jagain gitu. Ya insya Allah Umi nggak bakalan sok sih kalau menurut aku, tapi ya nggak tahu juga. Ya, intinya daripada di sini aku menahan rasa gitu, menahan rasa gitu, nggak diceritain ya nggak plong gitu, nggak enak juga. Jadi mending belak-belakan aja, diceritain semuanya seperti apa, dari berapa lama aku udah punya perasaan ke Gusnya itu gitu. Ya intinya gitulah Mbak, intinya pengen saling supaya ya biar enak gitu, dari pihak aku enak, dari pihak Umi juga enak gitu. Kalau semisalnya tahu ya, kalau semisalnya Umi nggak nerima ya Depi juga yang menerima, ya menghormati apa yang menjadi keputusan Umi itu. Gak apa-apa, yang penting kan di sini aku cuman berusaha untuk bisa. Ya alhamdulillah kalau semisalnya diterima ya alhamdulillah, jadi aku jadi istrinya beliau gitu. Itu Mbak. Iya sih Mbak, kalau kita juga nggak tahu jodoh kita siapa kan, jodoh udah ada yang ngatur. Mungkin aja jodohnya Mbak Devi Kusni kan, bahwa jodohnya Mbak Ita itu Pak Rofik ya. Al-Guru Al-Hikmah Al-Mukarramah. Kalau jodohnya Mbak Ayu mungkin Mas Dani mungkin ya kan. Kita tanyain. Kenapa pindah-pindah ya Rizky? Dan jodoh mau rezeki itu udah ada yang ngatur semua, ya kan. Mbak Ayu mungkin ya mau gimana lagi, aku udah capek juga Mbak ngikutin sampean, tapi ya benar juga sih apa kata sampean, kalau jodoh nggak ada yang tahu ya kan. Ya jadi intinya kalian kalian tuh kan teman-teman Depi di sini ya, udah Depi anggap sebagai kakak Depi, sebagai adik Depi gitu kan Mbak Ayu. Jadi ya intinya kalian itu harus yang ngedukung gitulah, kalau bisa ngedukung aku supaya biar enak gitu ke Uminya, ngobrol, temenin aku ngobrol ke Umi gitu. Enggak gini loh Mbak Dep, kalau misal gitu, kalau misal itu menurut kita baik kayak kan Mbak Ita ya Mbak Helen ya, itu kita tuh ngedukung malah kita maju nomor 1 gitu. Tapi kalau misal Mbak Debbie itu menurut kita tuh nggak di luar kepala lah ya, itu aduh udah nggak berani udah itu, apalagi sampai punya pemikiran mau itu menjadi teman hidupnya beliau, itu udah di luar kepala banget Mbak Dep. Udah Lah kan ini juga untuk kebaikan Mbak, kalau misal kan dilihat dari itunya banyak manfaatnya atau banyak mudaratnya, kan Mbak Ayu bisa nilai sendiri. Coba bayangin, aku kalau semisalnya jadi ya sama beliau itu kan, kata aku tadi udah bilang berkali-kali aku bisa bantu di sini di pondok, ngurusin pondok kan sama-sama, kan enak juga kalau misalnya aku ya jadi istrinya beliau, kan kalian juga enak gitu loh. enak dari segi apanya ya Mbak Ita ya? Ya bisa diajak keluar lah, refreshing nggak di pondok terus gitu kan, sekali liburan atau apa gitu kan. Ya kalau aku sih gimana ya, ya sebenarnya ya aku berharapnya ya aku diterima sama beliau sih Mbak. Ya karena impianku itu aku pengen ya bisa sama-sama berjuang sama-sama dalam hal bidang dakwah, dalam hal perjuangan, dalam hal ya kan di sini aku juga masih belajar, apalagi aku pengen hafal Al-Quran.
kan kalau misalnya jadi istri beliau pengen dibimbing sama beliau gitu, biar apa sama-sama ngapalin Al-Quran gitu kan. Beliau udah hafal 30 juz. Nah aku juga pengennya ya kalau jadi istri beliau itu pengen sama-sama lah aku diajarin gitu, agak biar supaya cepet-cepet bisa hafal Al-Quran. Ya kalau misalnya itu tadi kata Bahilun, kalau misalnya Gus Umi udah menerima, Gusnya nggak nerima kayak gimana gitu. Iya, kalau aku sih gimana ya, ya intinya mungkin menerima aja gitu, ngalir lah intinya kan. Nggak ada jaminan sih, jaminannya Allah, karena ya udah sanggup buat sama Allah. Rasa cinta ini ya mau tidak mau berarti ya harus menerima, Mbak. Kan cinta itu tidak bisa dipaksakan ya. Iya, walaupun memang pasti merasakan sakit atau kecewa, tapi ya kita kembali lagi sama Allah, karena kan Devi juga udah bilang apa namanya, cinta ini udah sangkut pautannya dengan Allah. Walaupun Devi kan dulu pernah berantem sama Mbak Helen gitu ya masalah itu. Jadi ya intinya mungkin ya menerima aja gitu, karena semua juga jodoh mau rezeki itu udah ada yang mengatur. Intinya lah pasrah semuanya. Yang penting kan kita di sini sebagai manusia hanya bisa berusaha, doa, ikhtiar, udah gitu aja cukup. Hasilnya itu biar Allah yang menentukan gitu. Ya, itu aja. Oh iya. Ya, Devi mau pamit dulu ya, Mbak. Soalnya Devi belum masak. Mau masak dulu buat nanti buka puasa yang enak-enak. Sahurnya aja belum. Lah kan disiapin dari sekarang gitu. Nanti kan tinggal ngangetin. Ya. Jangan terlalu lagi loh. Sahurnya belum, apa itu udah buka aja. Ya, Devi pamit dulu ya. Ya mungkin hanya itu aja. Biar Mbak Helen nggak apa ya, nggak kepoan terus, asik. Baru pulang. Oh iya sih. Iya dari Hongkong, mana oleh-olehnya? Nggak ada oleh-olehnya. Ya ya udah. Udah Devi pamit dulu ya. Nggak apa-apa. Menyinggung perasaannya sampean. Ngapain ngeliatin? Waalaikumsalam. Tuh kan bener. Jadi masalahnya Mbak Devi itu mengalahkan murojaah loh. Kalau murojaah kan habis diulang lagi. Ya udah, mungkin segitu aja ya Mbak Tak ya. Biar kita juga nggak bosen, Mbak juga baru pulang ya. Kasihan, Biar capek istirahat dari dulu Hong ya. Kong. Nah. Cuman nggak bawa oleh-oleh nih. Aduh, teman luknit. Capek ya. Jangan Oke. ngomong dah. Kita tutup dulu ya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.